Namaku Laksa. Namaku Laksa. Seorang mahasiswa baru jurusan teknik industri di salah satu kampus swasta di Yogyakarta. Hidup di tanah orang membuatku belajar banyak hal baru. Mulai dari hal-hal yang berbau positif hingga hal-hal yang berbau negatif. Namun meskipun kehidupannya tak seperti yang kubayangkan, aku tetap memegang teguh nasihat dari kedua orang tuaku agar selalu menjadi sosok anak baik yang tak mengikuti gaya hidup remaja-remaja di zaman sekarang. Karena tak punya sanak famili di sini, akhirnya aku memutuskan untuk ngekos di tempat yang sebenarnya tak bisa dikatakan sebagai kos-kosan. Bagaimana tidak? Jika biasanya, kos-kosan identik dengan banyaknya penyewa. Di kosan ini hanya aku seorang penyewanya. Mungkin terdengar aneh, namun begitulah kenyataannya. Sebenarnya, sejak awal sang pemilik kos tak ada niatan untuk menyewakan salah satu kamarnya. Namun kebetulan saja, sang pemilik kos adalah teman dekat ibuku sewaktu kuliah dulu. Setelah mendengar kabar kalau aku berencana akan melanjutkan studiku di Jogja, dia langsung menawarkan untuk tinggal di rumahnya. Bukan hanya itu saja, dia juga tak berniat untuk memungut biaya sepeser pun. Dengan syarat aku bersedia membantu mereka mengurus beberapa pekerjaan rumah. Tak ingin melewatkan kesempatan. Tanpa pikir panjang aku langsung menerima tawaran tersebut. Namanya Tante Tiani. Umurnya sepantaran dengan ibuku. Sekitar 40 tahunan. Namun, meski umurnya sudah terbilang tak muda lagi, entah mengapa, rasanya Tante Tiani nampak jauh lebih muda daripada ibuku. Bukan hanya wajahnya saja, bahkan bentuk tubuhnya pun masih M00K dan kencang seperti wanita yang baru saja menginjak umur 30-an. Saat melihat penampilan Tante Tiani, akhirnya aku percaya kata orang-orang di luaran sana. Selama kita punya uang, maka apapun bisa kita dapatkan. Aku sendiri pun tak tahu entah sudah berapa banyak uang yang dihabiskan Tante Tiani agar memiliki paras dan tubuh cantik seperti itu. Rumah ini dihuni oleh 5 orang. Termasuk aku. Ada Tante Tiani, suaminya Om Roni dan kedua putrinya yang bernama Angel dan Ratna. Angel sendiri sepantaran denganku. Bukan hanya itu, dia juga kuliah di jurusan dan kampus yang sama denganku. Kak Ratna sendiri memiliki umur yang terpaut 5 tahun denganku. Meski penghuninya ada 5 orang, tapi terkadang hanya ada aku, Tante Tiani dan Angel saja di rumah. Karena tuntutan pekerjaan sebagai seorang nahkoda kapal pesiar, Om Roni jarang sekali pulang ke rumah. Sedangkan, Kak Ratna lebih sering menetap di apartemen miliknya di dekat tempatnya bekerja saat ini. Seperti biasa, sekitar pukul 3 sore, setelah menyelesaikan kelas terakhir, aku langsung bergegas pulang ke rumah. Karena jarak rumah dan kampus yang tak terlalu jauh, membuatku bisa pulang pergi menggunakan salah satu sepeda milik Om Andre yang sedang menganggur. Sebenarnya Om Roni sudah menawarkan salah satu motor sportnya, agar aku bisa bebas pergi kemanapun aku mau. Namun, pada akhirnya, dengan sopan aku langsung menolak tawaran tersebut. Bukan karena merasa tak enak hati tapi karena memang sejak awal aku tak terlalu suka keluyuran kemana-mana. Dan kebetulan saja, aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang maniak berolahraga. Mumpung ada sepeda, ya lebih baik dipakai daripada dibiarkan menganggurkan. Hari ini, walau matahari sudah tak seterik siang hari, entah mengapa hawanya terasa jauh lebih panas dan gerah. Karena hawa panas, aku mengayun sepedaku sekuat tenaga. Terburu-buru karena ingin segera mandi dan bebersih. Alhasil, sesampainya di rumah, badanku sudah B4S4 Hakuyuk bermandikan keringat. Setelah memarkirkan sepeda, aku melirik sekilas ke arah jam yang bertengger di tanganku. Aku terdiam sejenak. Sepertinya belum ada yang pulang ya, gumamku dalam hati. Tanpa pikir panjang, aku langsung membuka batch VKV, lalu masuk begitu saja. Saat menekan gagang pintu rumah, aku sedikit kaget karena pintunya dalam keadaan tak terkunci. Dasar Angel. Selalu saja pergi tanpa memastikan pintunya terkunci. Kalau ada yang hilangkan bisa repot urusannya. Gerutuku geleng-geleng kepala sambil melangkahkan kaki masuk ke dalam. Jelek.
Dadaku terasa tertusuk duri tajam saat mataku menyapu ke arah ruang tengah. Bagaimana tidak? Begitu menyapu ruang tengah, mataku langsung tertuju ke arah gumpalan lemak yang dibalut celana short ketat berwarna putih tengah bergoyang-goyang ria ke kanan dan ke kiri. Ukuran celananya yang terlalu pendek berhasil mempertontonkan P4H4 putih mulus yang tampak. Meng-4 Irahek 4N. Wow, hanya ada satu kata yang muncul di benakku saat melihat pemandangan tersebut. Saking fokusnya dengan P4N4T semok di depanku, aku sampai tak sadar kalau mata si pemilik gumpalan lemak tersebut tengah menatapku dengan tatapan tajam yang seolah-olah siap membunuhku kapanpun dia mau. Mau sampai kapan kau memelototinya, Hu? Ucap wanita tersebut dengan nada suara ketus sambil memperbaiki posisinya yang semula tengkrap. Kini sudah duduk anteng di atas sofa. Bagaikan tersambar petir di siang bolong. Aku langsung tersadar dari lamunanku. Maaf. Maaf, Kak. Gumamku terbata-bata. Keringat yang awalnya sudah mulai mengering, kini kembali mengucur karena tekanan yang kurasakan dari tatapan Kak Ratna tersebut. Walau aku tertunduk, aku sadar kalau saat ini Kak Ratna tengah menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seolah-olah sedang memikirkan hukuman apa yang pantas ku terima karena telah menatap P4N4T semok miliknya. Hening. Untuk beberapa saat suasananya terlalu hening, membuatku semakin takut saja. Tolong. Tolong jangan usir aku. Gumamku dalam hati dengan mata terpejam. Apa maksudnya ini? Kenapa kau masuk tanpa B4JV seperti itu? Ucap Kak Ratna dingin memecahkan keheningan. Maaf, Kak. Aku pikir tak ada orang di rumah. Jawabku gelagapan sembari memakai kembali bajuku. Saking takutnya, ku pakai sembarang kemejaku. Sampai-sampai beberapa kancing terpasang di tempat yang tidak seharusnya. Mau ada orangnya atau tidak, bukan berarti kau bisa bebas di sini. Jadi tolong jaga sikapmu, ucapnya ketus dengan tatapan mata sinis. Baik, Kak, jawabku lirih dengan kepala tertunduk. Tanpa babi bu dan menunggu penjelasan lebih lanjut dariku, Kak Ratna langsung melenggang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku terdiam sejenak dengan kepala menunduk. Bukan karena sikap dingin Kak Ratna, namun karena ada hal yang mengganggu pikiranku. Bagaimana tidak? Entah aku yang salah tangkap atau tidak. Sekilas aku melihat Kak Ratna sempat berkedip beberapa kali sembari menelan paksa ludahnya. Bukan hanya itu saja. Sekilas aku juga bisa melihat rona merah yang menghiasi pipinya. Ah, bodoh amatlah. Mungkin hanya perasaanku saja, dengusku sambil menggaruk-garuk tengkukku. Lalu berjalan dengan tergesa-gesa menuju kamarku yang terletak di lantai 2. Di rumah ini, selain kamar Tante Tiani dan Om Roni, semua kamar berada di lantai 2. Beruntungnya kamarku terletak di dekat tangga masuk, sehingga aku tak perlu melewati kamarnya Kak Ratna.